Pada kesempatan tahap pertama, ada 10 dari prajurit peri biasa. Tentu saja, bahaya dan musuh yang dihadapi tidak mudah dihadapi. Qin Yichen menantikan reruntuhan yang lebih dalam dan peluang yang lebih berharga. Demikian pula, dia juga waspada bahwa dia akan menghadapi bahaya yang lebih sulit. Tentu saja, hal yang membuatnya merasa seolah-olah berada di belakang adalah ancaman dari Sekte Abadi Shen Xiao. Meskipun Qin Yichen bertanya pada dirinya sendiri apakah dia berlari sendirian mengejar jubah, itu bukan tidak mungkin. Tetapi jika dia benar-benar dapat meninggalkan generasi egois yang sama dari saudara sekte yang sama, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan sendirian. Setelah memasuki gerbang cahaya, seperti sebelumnya, tubuh setiap orang secara bertahap diselimuti cahaya, seperti perjalanan ruang waktu yang aneh. Dan ketika mata semua orang menatap tajam, dan jalan menghilang, tidak ada yang memperhatikan bahwa lencana dan token Qin Yichen yang disembunyikan di dalam kaos benar-benar terbang keluar, seolah ditarik, dan bersinar di sekeliling di tengah. Pusaran adalah robek. Pusaran memiliki daya tarik yang sangat kuat, dan Qin Yichen diselimuti cahaya, bahkan tidak merasakannya, jadi dia tersedot ke dalamnya, seolah-olah dia berada di jalur yang sama sekali berbeda dengan yang lain. Hai, cahaya secara bertahap menghilang. Ketika Qin Yichen kembali sadar, dia menyadari bahwa dia berada di istana. Istana itu juga dituangkan dari cahaya emas dan perunggu, membuat cahaya di sekelilingnya menjadi glamor. Tidak hanya itu, Qin Yichen juga menemukan banyak token yang mengambang di istana. Token itu, jika Anda perhatikan lebih dekat, adalah token dari keluarga Yi. Posisi mengambang dari token ini terlihat terhormat dan rendah hati. Di bawah, itu adalah salah satu yang beruntung didapatkan Su Jiang. Itu tidak disebutkan namanya, dan yang di atas memiliki nama. Dan ketika berbicara tentang token, saya tidak tahu kapan itu akan menjadi seperti Homing, juga di dalamnya. Qin Yichen diam-diam terkejut bahwa setiap token di istana ini melambangkan darah senior Qiang yang berceceran di sini. Dan Qin Yichen percaya bahwa ada lebih banyak token yang tersebar di seluruh medan perang berburu. Di sini, hanya sedikit, karena Su Jiang dapat menemukan token Tao Tai, Anda dapat melihatnya. Dan yang menarik perhatian Qin Yichen tidak diragukan lagi adalah yang melampaui Li dan menunggu sekelompok token pembangkit tenaga listrik Dai yang terukir, token sederhana itu. Di atas token, Tao Tai Panju, menelan surga melahap bumi, dan di belakang, ada dua kata yang mengagumkan Tao Zan. Ini, untuk sementara, Qin Yichen masih skeptis terhadap semua yang ada di depannya. Dan mengapa semua orang tidak ada di sana, tetapi dia melihat banyak token berkedip. Akhirnya, mereka berkumpul di atas token pertempuran, siluet sosok manusia, secara bertahap kabur. Menjadi jelas. Dan bahkan jika siluetnya belum terbentuk, Qin Yichen merasakan keangkeran di dalam hatinya. Di bawah siluet, dia merasa sangat kecil. Saat siluet menjadi lebih jelas, perasaan itu menjadi lebih kuat. Sampai akhir, pikiran Qin Yichen hanya memikirkan yang membuatnya sangat ngeri. Artinya, siluet cahaya emas dan perunggu ini memadat, seperti dewa spiritual datang ke dunia. Qin Yichen kagum dan dia sangat jelas. Siluet ini, setidaknya, tidak berbahaya baginya. Jika tidak, paksaan pun akan membuatnya bahkan tidak bisa melihat ke atas. Pada saat itu, siluetnya terlihat jelas, dan jika dilihat, dia tampak seperti orang tua. Meskipun lelaki tua itu sudah tua, Qin Yichen merasa bahwa dia sangat kuat dan penuh keagungan, tetapi dia memilih untuk merawatnya. Ada kebaikan yang tak terlukiskan. Tuanku, kami akhirnya bertemu. Ya ampun, tuanku. Qin Yichen terkejut. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia muncul di istana ini, dia samar-samar bisa menebak bahwa ini pasti berhubungan dengan orang Dai. Dan identitas lelaki tua ini pasti di atas senior dan senior. Suara ini membuat hati Qin Yichen bergetar hebat. Namun, lelaki tua itu tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia memperlakukan identitas Qin Yichen seolah-olah dia serius dan serius. Penatua agung dari orang-orang Qiang bertempur dan melihat keturunan naga sejati. Mendesis. Begitu kata ini keluar, Qin Yichen langsung terkejut. Dan keterkejutan di hatinya bahkan lebih sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dia, penatua hebat. Dari tingkat identitas ini saja, Qin Yichen tahu bagaimana pertarungan senior di depannya. Menegur langit dan bumi. Tersenyum bangga langit dan bumi. Setelah kengerian itu, Qin Yichen dengan cepat menenangkan pikirannya dan dengan sungguh-sungguh menjawab. Bocah Qin Yichen, yang telah melihat pertempuran senior, dan senior ada di depannya. Saya memiliki dua karakter, dan anak itu benar-benar malu. Untuk identitas keturunan naga sejati, Qin Yichen tidak pernah menganggapnya sebagai modal kebanggaan, melainkan tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam menghadapi pertarungan sengit, dia dari hati yang penuh hormat dan kerendahan hati. Pertarungan gemilang melawan ini, jika tidak mau terlalu peduli dengan detailnya, hanya tersenyum ramah. Tuanku sangat kuat di usia ini, dan dia sangat senang. Qin Yichen terkejut.
Tetapi kemudian dia mengerti bahwa dia memperkirakan tindakan dan pencapaiannya di reruntuhan dapat dipahami dengan jelas oleh prajurit senior. Namun, ketika Qin Yichen kembali ke akal sehatnya, dia dengan cepat berkata, "Senior, sekte anak laki-laki yang sama, dan dia tidak berada di samping Ni Yuntian dan yang lainnya. Sekte abadi Shen Xiao tidak takut lagi keberatan." Namun, melawan ini sambil mendengar ini, itu adalah senyum lebar. Dengan lambaian tangannya, dia melihat tirai tipis yang muncul di depan Qin Yichen. "Jangan khawatir, sekte yang sama untuk sementara aman." Ketika Qin Yichen melihat ke bawah tirai cahaya, dia tidak melihat kepastian di matanya. Yang pertama bertemu dengan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa sembarangan mewarisi atau sejenisnya. Tetapi reaksi pertama adalah memikirkan keamanan sekte yang sama. Dari tirai cahaya, Qin Yichen melihat situasi Ni Yuntian saat ini. Di hamparan kosong, ada beberapa gerbang cahaya terbuka, dan siluet Liu Yuyan dan yang lainnya sedang berjalan keluar dari salah satu gerbang cahaya. Ke depan, orang-orang dari sekte abadi juga hadir, bahkan menonton seolah-olah Roger datang lebih awal. Qin Yichen memperkirakan bahwa orang-orang dari sekte abadi seharusnya ada di sini, tetapi 1000 siluet tidak berdesakan di bukit ini. Pada saat ini, masing-masing sekte abadi utama sedang mengintegrasikan tim mereka, dan ketika Li Ge melihat Roger dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar, dan kemudian, dengan sedikit rasa bersalah, maju ke depan dan gemetar, "Kakak Luo, saudara muda dengan ceroboh. Malu pada sekte abadi kita." Qin Yichen tidak menyangka, Li Ge ini tidak begitu sombong di depan sekte yang sama, dan Luo Jie mendongak sedikit, menatap Li Ge dan lebih dari 10 orang. Lalu melirik Liu Yuyan dan hampir 100 Tian Luo immortal. Orang-orang sekte sepertinya tahu apa yang sedang terjadi dalam sekejap. Segera, dia melihat Lao Ji tertawa dan berkata, "Saudara muda Li tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Beberapa orang mengandalkan banyak orang dan menjadi gila untuk sementara waktu. Biarkan mereka membayar harganya nanti." Kata-kata itu bercampur dengan rasa dingin, yang membuat Liu Yuyan mendengar wajah cantik ini berubah, menggigit gigi peraknya, dan diam-diam berpikir bahwa ketika Anda bergabung untuk menindas Qin Yichen, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa ada banyak orang?